Alhamdulillahil azizil wadud, wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sahibil maqamil mahmud, wa ala alihi wa ashabihi ahli salahi wal jud, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil khulud, wa ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang Allah muliakan, jamaah salat Isya yang hadir pada malam hari ini dan rekan-rekan para yang hadir secara virtual. Alhamdulillah, malam ini meskipun di tengah-tengah kondisi yang terbatas ini, kita masih Allah berikan waktu, kekuatan untuk bisa mengambil momentum kebajikan, yaitu hadir di majlis zikir ini. Semoga waktu kita yang kita gunakan untuk majlis-majlis zikir dan ilmu ini hendaknya menambah tabungan amal kebaikan kita nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, pertemuan kita yang lalu, tepatnya pekan keempat bulan kemarin, itu kita sudah memulai membaca buku yang ditulis oleh seorang ulama besar, belum lama, artinya beliau belum lama lah beliau wafatnya, termasuk masih ulama yang hidup zaman ini meskipun sudah meninggal, itu Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar hadis di Hijaz. Terkenal beliau, sebagaimana di awal kemarin kita juga sampaikan, beliau sangat bangga juga menisbahkan dirinya berguru kepada ulama-ulama kita di Nusantara. Dan beliau dengan bangganya mengambil hadis daripada ulama Jawa kita, Habib Salim bin Jindan rahimahullah ta'ala. Beliau mengambil Sahih Bukhari dari beliau rahimahullah. Ini menandakan beliau sangat bangga mengambil ilmu daripada ulama-ulama kita di Nusantara yang juga tak kalah daripada ulama-ulama lainnya. Oleh karenanya, buku ini sebagaimana kita bahas kemarin, ini buku khusus membahas tentang satu kata, yaitu kata-kata al-ma'ruf. Wa takum minkum ummatin ilal ma'ruf wa yanhauna 'anil ma'ruf, bil ma'ruf. Jadi orang yang kata ma'ruf ini beliau ulas dalam buku ini. Jadi belum membahas kata ma'ruf dari satu buku. Ini berkahnya ilmu beliau. Ada seorang ulama di India namanya Sufyan al-Barakfuri. Beliau hanya menjelaskan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim dalam surat Nun. Jadi itu buku dia. Begitulah berkahnya ilmu para ulama, dari hal-hal yang sederhana itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, di sini beliau hanya membahas tentang kata ma'ruf, makanya judulnya Kashful Ghummah fi Istina'il Ma'rufi wa Rahmatil Ummah. Mengangkat kegelisahan tentang bagaimana menyemarakkan atau menyemai amal ma'ruf. Kita sudah sampaikan kemarin biografi beliau, siapa beliau dan bagaimana perjalanan hidup beliau. Kita lanjut sekarang ke bagian inti daripada buku ini, yaitu tentang al-ma'ruf. Yang pertama beliau bilang, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ummi fi darain, anwa'ul ma'ruf, jenis-jenis ma'ruf. Jenis-jenis al-ma'ruf. Karena al-ma'ruf ini sudah jadi kosakata Indonesia nih. Ini kalau kita baca di kamus besar bahasa Indonesia itu, kita jumpai ma'ruf itu. Dia sudah jadi kata serapan. Oleh karenanya, biasanya kata serapan itu maknanya tidaklah sama sebagaimana makna yang asli dalam bahasa Arab. Beliau tidak membahas kemarin secara detail, beliau menyampaikan, kata beliau di sini buku ini, al-ma'rufu naw'ani. Al-ma'ruf ini ada dua jenis, kata beliau, dua model. Qaulun wa amalun. Qaulun perkataan dan amalun perbuatan. Ternyata ma'ruf ini tidak sederhana saja, tapi dia juga hal yang amat luas sekali. Wajar kemudian al-alama Abuya Sayyid Muhammad Alawi ini membahas ini dalam panjang lebar dalam buku ini, karena kepadaratan maknanya sekali.
Kata beliau, al-ma'rufu naw'ani qaulun wa amal. Ma'ruf itu dua jenis, yaitu terdiri daripada al-qaul, perkataan, dan al-amal. Dari segala perkataan, segala perbuatan itu mencakup daripada perbuatan yang disebut dengan ma'ruf. Kata beliau lanjut, ya, fal qawlu tayyibul kalami wa husnul bishri wat tawaddud bijamilil qaul. Itu dah. Kapan qaul atau perkataan itu kata disebut ma'ruf? Adalah tayyibul kalam, ya, ketika pembicaraan, perkataan seseorang itu tayyib, baik, ya, baik. Kemudian wa husnul bishr. Husnul bishr ini lemah lembut, ya, sumringah, ya, ramah, santun, begitu. Itu husnul bishr, ya, ramah, lembut. Wa tawaddud, ini pengasih, gitu, penyayang, tawaddud. Makanya kita dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara dua suami istri itu yang berpasangan itu mawaddah, ya. Mawaddah ini secara bahasa dia beda dengan rahmah. Kan disandingkan, ya, antara mawaddah dan rahmah. Kalau kita baca translate-nya itu sederhana aja, artinya cinta kasih atau sayang. Tapi kalau kita lihat dari perbedaannya secara etimologi atau secara bahasa itu berbeda sekali, ya. Makanya di dalam ayat tadi Allah ceritakan tentang hubungan suami istri. Kata Allah wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah dulu Allah utamakan, dahulukan ketimbang warahmah. Kenapa? Karena mawaddah ini atau tawaddud tadi yang juga masuk daripada katanya tadi, mawaddah itu adalah menyangkut di sana ada rasa kecenderungan kepada lawan jenis. Cinta itu masuk di situ adalah hal-hal yang sifatnya insting. Dalam bahasanya syahwat, keinginan, gitu. Makanya kalau pasangan yang sudah tua, mungkin bisa jadi mawaddahnya hilang, tinggal rahmahnya lagi. Rahmah ini sepanjang masa. Ini di sini boleh gunakan tawaddud, kasih sayang, ya. Artinya apa? Ini maka oleh karena perkataan yang ma'ruf itu mendatangkan kasih sayang, ya. Orang kalau senang bicaranya tentu orang suka dengan kita. Kalau kita dengar bicaranya orang nggak asik, tentu orang menjauh daripada kita. Wajar kemudian kata Rasulullah yang berhubungan juga dengan perkataan ini, kata Rasulullah, man yatmanu li ma baina lihyaihi atmin lahu jannah, ya. Siapa yang menjamin untukku, ya, baik di antara dua jenggotnya, di antara dua bulu, ya, kumis dan jenggot itu, bibirnya, lidahnya, wa ma baina fakhidai, baina di antara itu, maka Allah jamin surga baginya. Jadi memang susah kita menjaga mulut ini atau lidah ini, dan itu adalah muara daripada perkataan. Kemudian apa faktor yang membuat perkataan jadi baik? Kata beliau, wal ba'itsu alaihi. Jadi faktor yang mendorong kita untuk berkata baik, berucap-ucap yang baik, kata beliau adalah wal ba'itsu alaihi husnul khuluqi wa riqqatut tabai, ya. Faktor yang mendorong kita manusia, seorang muslim, untuk berkata baik, berkata bermanfaat, berkata yang berfaedah, itu adalah faktornya adalah husnul khuluqi, ya, akhlak yang baik, ya. Orang kalau akhlaknya baik, insya Allah perkataannya pun baik.
Wa riqqatu at-taba', wataknya lemah lembut. Jadi kalau berpadu antara akhlak yang baik dengan watak atau tabiat yang lembut, ini akan menghasilkan perkataan yang luar biasa. Oleh karenanya wajar kalau kemudian kata Rasulullah, ya, di antara yang bisa mengeringkan ruh, mengerahkan hati, ya, itu adalah sering berdebat, ya, sering berdebat. Kenapa? Karena berdebat itu bisa mengeraskan hati, sehingga karena hati keras sehingga akwal kita atau ucap-ucap kita itu menjadi tidak berbekas di hati manusia. Nah, ini memang riyadhahnya luar biasa ini para ulama kita. Riyadhahnya luar biasa. Oleh karenanya kata para ulama salaf, kalaulah ada sesuatu yang mesti dipenjara, maka penjaralah lidahku, kata mereka. Karena saking sulitnya kita menjaga lidah ini. Maka qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf tadi itu difaktori atau muncul karena faktor, ya, akhlak yang baik, kemudian tabiat atau watak yang lembut. Apakah cukup itu? Tidak. Beliau melanjutkan, lakin la yusrafu fihi fayakunu malikan madhumuman. Akan tetapi tidak terlalu berlebihan juga, karena kalau berlebihan nanti akan terjadi sifat yang buruk. Wa in tawassata waqtasada fahuwa bir mahmud. Ya. Kalau ucapan tadi itu sedang dan tidak berlebihan, maka itulah dia kebajikan atau perbuatan amal baik yang sangat terpuji. Oleh karenanya dalam pepatah Arab mengatakan man qalla hibba'uhu qalla ahibba'uhu, ya, siapa yang sedikit perkataan baiknya, maka sedikit pula lah para pecintanya atau para sahabatnya. Orang kalau ucapannya baik, dia akan banyak temannya. Kalau ucapannya kasar, maka akan sedikit temannya. Oleh karenanya selaku muslim kita mesti betul-betul menjaga lisan ini. Maka di antara definisi muslim kata Rasulullah, al-muslim man salima al-muslimuna. Betul? Orang Islam adalah, kata Rasulullah, orang Islam lain merasa aman dari gangguan. Pertama, min lisanihi, lidahnya, ucapannya. Maka di antara indikator seorang itu dikatakan muslim yang benar adalah orang lain merasa aman dari gangguan lidah kita. Nah, lidah tadi, ucapan tadi termasuk, ya, masuk hal kalau dia baik maka dia disebut ma'ruf. Baik, kita lanjut. Tadi bagian pertama dari ma'ruf. Sekarang kita masuk kepada, hadirin Allah muliakan, bagian kedua daripada ma'ruf, yaitu wal amal. Wal amalu, kata beliau, wal amalu badlul jahi wal is'afi bin nafs wal ma'unati fin naibati. Apa amal itu disebut ma'ruf? Ya, kapan amal disebut ma'ruf? Yaitu ketika seseorang badlul jah, mengerahkan kapasitasnya, ya. Kemudian wal is'afu bin nafs, mengerahkan kemampuan dirinya, ya, atau membuat capek dirinya. Wal ma'unati fin naibah, dan dalam rangka memberikan bantuan fin naibah, ya, pada hal-hal yang sifatnya musibah atau kesulitan. Jadi kapan amal itu disebut ma'ruf? Ketika amal itu bisa meringankan kesulitan orang lain. Nah,
Maka ternyata memang perbuatan kita ada rupanya yang membuat orang lain merasa berat, ada juga membuat orang lain menjadi ringan. Nah, yang kedua ini menjadi disebut dengan ma'ruf. Maka ada amal yang ma'ruf dan ada amal yang mungkar. Nah, apa faktornya? Ini penting deh. Apa faktor yang membuat kita untuk berbuat ma'ruf tadi? Ya. Wal ba'itsu 'alai hubbul khairi linnas. Faktor yang membuat kita untuk beramal ma'ruf itu adalah hubbul khairi linnas, ya. Mencintai kebaikan untuk semua manusia. Ya. Mencintai kebaikan untuk semua manusia. Berarti ada memang kalau ada memang hal-hal yang membuat kita menjadi membenci semua orang. Kenapa? Ya. Jadi perbuatan ma'ruf adalah mencintai kebajikan untuk orang banyak. Lawannya apa? Mengharapkan keburukan bagi orang banyak. Ini hasad. Ya, karena di antara makna hasad adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair, minal ghair, ya. Mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu hasad. Lawannya adalah hubbul khairin nas. Lawannya adalah cinta kebajikan untuk semua manusia. Makanya kata Rasulullah, la minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah sempurna iman seseorang, ya, hatta yuhibba ma li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai apa yang baik untuk temannya atau saudaranya sebagaimana yang dia cintai apa yang baik untuk dirinya. Maka oleh karenanya mencintai kebajikan untuk semua orang itu adalah perbuatan yang luar biasa. Oleh karenanya di antara amal yang Allah cintai adalah idkhalus surur fi qulubin nas, memasukkan rasa gembira pada hati manusia. Mungkin ini juga membuat profesi pelawak ini menjadi menarik, ya. Kenapa? Membuat orang senang. Ya, senang orang kalau dia melawak. Tapi bercanda itu juga tidak baik kalau dia bohong. Nabi juga bercanda, mizah, tapi mizah Nabi tidak berbohong. Kemudian faktor yang kedua yang membuat orang untuk memicunya untuk beramal ma'ruf adalah wa itsarus salahi lahum. Mendahulukan atau mendahulukan, memprioritaskan kebaikan untuk orang lain. Itu itsar, ya. Mengutamakan kebaikan untuk orang lain. Artinya begini, kalau kita dapat kebaikan, kita dulu orang lain, gitu. Itu namanya itsar. Ini sebenarnya amalnya mudah ini. Bisa mudah, bisa berat, ya. Kadang-kadang kita antri mungkin di sebuah loket. Nampaknya ada orang yang lebih buru-buru daripada kita. Kita nggak terlalu buru, silakan. Itu namanya itsar. Ya, mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain kepada diri sendiri. Maka ada kaidah itsar ini, al-itsaru fil qurbi mandub. Ya. Al-itsar fil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu tidak disukai atau makruh. Wa fi ghairihi mandub. Mendahulukan orang lain dari hal-hal yang bersifat kehidupan di luar ibadah, maka dia mandub, sangat dianjurkan. Ini hal-hal yang sifatnya amal sederhana sebenarnya, tapi itu ma'ruf dia. Kita mungkin antri bayar mungkin di bank, di teller, kita lihat mungkin ada orang lain yang mungkin agaknya lebih buru-buru dia. Nah, kita mungkin nengok jam masih ada lapang, kita dahulukan dia. Nah, ini diantaranya perbuatan itsar, yang mendahulukan, mengutamakan kebaikan untuk orang lain. Bedanya adalah, kalau dalam perkataan dia harus sedang,
harus tengah-tengah, tidak terlalu dan juga tidak terlalu tengah-tengah dia, ya, moderat artinya itu. Tidak terlalu abai juga tidak terlalu berlebihan begitu. Dalam amal ini tidak ada batasnya. Kata beliau, walaisa fi hadhil umuri sarafun wala li ghayatiha haddun. Jadi tidak ada batas, tidak ada yang dianggap berlebihan kalau ma'ruf ini menyangkut perbuatan, ya, tidak ada yang berlebihan, ya, tidak ada batasnya. Intinya kalau perkataan ma'ruf ada batasnya, ya, tidak terlalu berlebihan juga harus tengah-tengah, harus sederhana begitu, harus sedang-sedang saja. Tapi dalam perbuatan ma'ruf itu ma'ruf itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Oleh karenanya di antara contoh ithar ini kita bisa lihat Ayyash ibn Rabi'ah dengan 3 orang sahabat Nabi ketika selesai perang Khandaq kalau nggak salah. Ketiganya sama-sama haus, sama-sama terluka parah begitu. Kemudian salah seorang di antara tim pembawa minuman itu membawa air. Nah, ketika datang kepada si Ayyash, ya, kemudian dia bilang, saudara saya sebelah ini lebih membutuhkan daripada saya. Datanglah, silakan berikan minuman ini kepada saudara saya sebelah. Begitu datang kepada yang kedua, begitu juga. Ya. Kemudian datang pada yang ketiga, itu kepada Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Datang kepada yang ketiga, begitu juga. Yang kedua bilang, ini saudara saya Ikrimah ini kayaknya lebih butuh air ketimbang saya. Silakan berilah minuman dulu kepada Ikrimah ini. Sampailah yang pemberian minum ini kepada yang ketiga, sampai kepada Sayyidina Ikrimah, ternyata beliau sudah syahid. Sehingga ini pasca perang Yarmuk, ya, ketika peperangan melawan Romawi, ya. Jadi sampai kepada Ikrimah meninggal, beliau kembali kepada yang kedua meninggal juga, kembali kepada pertama meninggal syahid. Nah, itu bentuk amal ma'ruf itu. Dia nggak ada batas, ya, tidak ada batasannya. Jadi tidak ada istilah berlebihan dalam beramal, tidak ada. Makanya salat sunnah itu disilakan banyak, ya. Zikir nggak ada batasnya, salat sunnah nggak ada batasnya, beda dengan salat wajib. Jadi hal-hal yang sifatnya amal tidak ada di sini batasnya. Kata beliau, fa innaha, kenapa demikian? Fa innaha wa in kathurat af'alun ta'udu binaf'ain. Kenapa begitu? Kenapa amal ini beda dengan perbuatan? Amal ini beda dengan qaul atau perkataan. Kalau qaul ada batasannya, nggak boleh berlebihan, mesti sedang-sedang saja. Sedangkan amal nggak ada batasannya. Karena kata beliau, karena kalau amal atau perbuatan ma'ruf itu banyak, itu dia bisa mendatangkan 2 manfaat. Kata beliau, ya, fa'innaha, karena amal-amal tadi kalaupun banyak tidak terbatas, dia akan kembali mendatangkan 2 manfaat, ya. Naf'un ala fa'iliha, ya, manfaat untuk pelakunya, fiktisabil ajr, dalam memperoleh pahala, wa jamili zikir, dan namanya harum, dikenang sebagai orang baik, wa naf'un alal ma'an, manaf'un alal mu'ani biha, ya, wa naf'un alal mu'ani biha. Apa itu? Dan manfaat bagi orang yang dibantu, fit takhfifi wal musa'adah. Jadi kebaikan amal ma'ruf itu punya 2 manfaat, kepada si pelaku dan kepada objek yang dibantu oleh si pelaku. Jadi luar biasa. Jadi amal itu tidak ada batasnya. Kita silakan amal. Makanya kita lihat para sahabat Nabi kan, Abu Bakar berinfak dia habis-habisan. Kata beliau, taraktullah wa rasulah. Kata Nabi, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan di rumahmu? Gitu. Apa kata Abu Bakar dengan tegas? Taraktullah wa rasulah. Wahai Rasulullah, aku meninggalkan Allah dan Nabi yang kepada keluargaku. Gitu. Jadi memang kalau dalam amal
Ya, perbuatan yang ma'ruf tidak ada batasnya. Kenapa? Karena itu manfaatnya terus kembali kepada dua manfaat, itu manfaat kepada pelakunya dan manfaat kepada yang objek daripada yang kita bantu tadi. Baik, itu mungkin sedikit tentang anwa al-ma'ruf, ya, jenis-jenis ma'ruf. Ternyata luas sekali. Ya. Dia juga mencakup perbuatan, dia juga mencakup amalan. Sedangkan perbuatan dia tidak boleh berlebihan terlalu, mesti harus sedang-sedang saja, ya, tidak terlalu berlebihan. Ya, berkata tidak boleh terlalu banyak, ya. Karena kalau artinya mungkin apa namanya ya, ada orang mungkin tausiah, ya, memberi nasihat. Nasihatnya nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak orang bosan. Nah, ini kan nanti akan memberikan efek negatif kepada yang mendengar. Jadi mendengar itu, menasihat itu mesti ada fikihnya juga. Ada fikihnya juga, ada caranya juga, sehingga bagaimana objek yang mendengar kita tidak membosankan dan tidak malah lari daripada ucapan kita. Sedangkan amal beda. Amal tidak ada batasannya. Selagi kita mampu melakukannya, maka kita lakukan. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi dalam beramal. Contohnya tadi adalah Abu Bakar. Dia berinfak sampai-sampai tidak ada lagi yang tersisa di rumahnya untuk anak istrinya. Itulah jenis-jenis daripada ma'ruf. Semoga kita bisa tergambar di kita bagaimana cakupan daripada ma'ruf tadi, dan kita bisa mulai sekarang kita list, ya, apa aja amal-amalan kita. Nah, karena diantara kebiasaan para salaf itu selalu dia mendata setiap malamnya. Hari ini siapa saja yang aku buat dia tidak senang gitu. Siapa hari ini yang aku zalimi? Siapa hari ini yang merasa nggak nyaman dengan perbuatanku? Siapa hari ini yang merasa nggak nyaman dengan lisanku? Itu diantara tradisi evaluasi para orang-orang soleh terdahulu ketika sebelum mereka tidur ke tempat tidurnya. Kenapa? Karena menghisap-hisap amal ini adalah tradisi para orang soleh. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, yang paling perlu kita hisap adalah amal buruk kita. Ya, amal baik kita nggak usah kita hisap, itu sudah cetak oleh para malaikat. Kenapa? Karena amal buruk kita, perbuatan buruk kita itu akan sejatinya akan membekas di orang lain selagi kita belum meminta kerelaannya. Mungkin demikian pada malam ini, semoga bisa kita amalkan, ya, sedikit demi sedikit, tidak banyak-banyak. Jelas tergambar pada kita apa saja jenis-jenisnya ma'ruf tadi. Semoga kita bisa lakukan, dan bulan depan kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu syurutu sun'il ma'ruf, syarat-syarat untuk membuat sebuah hal yang ma'ruf. Ini luar biasa, subhanallah, penulis hanya mengupas kata ma'ruf aja dari buku nih, subhanallah. Nah, inilah betapa luasnya ilmu beliau, Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki ini. Semoga kita bisa mengambil faedah banyak dari beliau rahimahullah ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.